Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Angger Mahdian Putri selaku perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang bab 1, dasar-dasar dari organisasi komputer dan arsitektur. Yang pertama ada pengantar sistem komputer. Nah, kemajuan teknologi dalam industri komputer saat ini adalah hasil dari rantai panjang upaya besar untuk menuju kesuksesan. Untuk mengetahui kemajuan teknologi dalam bidang industri, alangkah baiknya harus menelusuri kembali sejarah komputer dan perkembangannya. Dan di sini ada pengertian dan sejarahnya. Yang pertama, pengertian komputer. Pengertian komputer adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan perhitungan data berupa masukan data atau biasa disebut dengan input. Mengolah data biasa disebut dengan proses dan menghasilkan informasi atau biasa disebut dengan output dengan menggunakan sistem hardware dan software. Secara harfiah, komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computere, yang berarti menghitung. Dan adapun sejarah dari komputer. Sejarah komputer ini bermula sejak abad ke-19 dan merupakan hasil penemuan dari seorang profesor matematika, yaitu Charles Babbage. Ia merancang sebuah mesin analisis yang dapat melakukan operasi matematika sederhana. Hal ini kemudian menjadi kerangka dasar dari perkembangannya komputer. Nah, dari bab 1 tadi ada beberapa subbab. Yang pertama ada latar belakang sejarah, yang kedua ada pengembangan arsitektur dan gaya, yang ketiga ada pengembangan teknologi, yang keempat ada ringkasan ukuran, dan yang kelima ada kesimpulan atau ringkasan. Ya, saya Albertus, ini 2031 4011 4111 jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang sejarah terbentuknya komputer ya. Jadi yang pertama itu sejarah itu tercatat komputer itu nggak lain dari satu tempat saja, jadi ditemukan di satu negara gitu, tapi dari berbagai negara itu saling membuat dan akhirnya terciptalah komputer. Jadi banyak kerja tim gitu, saling tukar pikiran, saling sharing gitu. Mesin pertama yang dikenal di program itu tercipta pada tahun 1938, namanya Z1, dan Z2 ditemukan pada 1939. Kalau mesin yang pertama yang tercatat dalam percobaan dalam berbasis universitas di Iowa State University itu baru pada tahun 1940-an. Kemudian lanjut berkembang Z3 ditemukan di Jerman pada tahun 1941. Jadi di situ semua banyak peneliti dari negara-negara lain dikasih kesempatan untuk datang ke laboratorium dan institut mereka untuk melihat kerjaan Z3 itu. Jadi bisa tahu lah, bisa membuat di negaranya sendiri gitu. Lanjut pada tahun 1944, University of Pennsylvania itu tercatat menjadi tuan rumah pembangunan mesin elektronik ENIAC pada saat itu namanya. Itu adalah mesin serbaguna operasional yang pertama dibuat dengan menggunakan tabung vakum. Lanjut kemudian pada tahun 1952, proyek EDVAC namanya EDVAC itu selesai. Jadi tahun 1944 itu juga lagi membuat EDVAC ini versi ENIAC tapi yang lebih ditingkatkan lagi gitu. Selesainya pada tahun 1952. Sebelum itu, dalam masa pembuatan EDVAC itu tadi, para peneliti dari Institute for Advanced Study IAS membangun mesin IAS pada tahun 1946, yaitu mesin yang 10 kali lebih cepat dari ENIAC. Kemudian lanjut pada tahun 1949 di Universitas Cambridge diciptakanlah mesin EDSAC menjadi komputer yang berskala penuh. Programnya tersimpan dan operasionalnya penuh gitu, pertama di dunia. Sebuah spin-off dari EDSAC menghasilkan serangkaian mesin yang diperkenalkan di Harvard. Serial tersebut terdiri dari Mach 1, Mach 2, Mach 3, dan lanjut. Kemudian ada komputer otomatis universal UNIVAC 1, itu ada di pasaran pada pertengahan tahun 1991. Ini mewakili peningkatan dari benda yang dibangun pada 1949 sebelumnya. Lanjut pada tahun-tahun 1952, ada IBM mengumumkan komputer pertamanya, yaitu IBM 701. Kemudian pada awal 1950 ini mulai perlambatan dari industri komputer, jadi nggak secepat sebelumnya yang negara sana mungkin negara sini gitu. Lanjut pada tahun 1964, IBM itu tadi mengumumkan internet prototype IBM series. Seri tersebut yang menjadikan modelnya bervariasi dengan harga dan performa. Hal ini membuat Digital Equipment Corporation (DEC) itu memperkenalkan komputer mini pertamanya, PDP-8. Itu dianggap sebagai mesin yang sangat murah.
Kemudian Intel memperkenalkan mikroprosesor pertama di tahun 4004 pada tahun 1971. Lanjut, 1977 dunia menyaksikan kelahiran komputer pribadi, yaitu PC. Ketika seri komputer Apple pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977, dunia menyaksikan pengembangan FAX11/780 oleh TEC. Kemudian, Intel mengikutinya dan memperkenalkan mikroprosesor terpopuler pertama seri 80 dan seri 86. Lanjut, 1977 juga komputer pribadi diperkenalkan pada tahun ini oleh Altair pada tahun 1977 tadi dengan prosesor teknologi Novta, Tandy, Commodore, Apple, dan masih banyak lainnya untuk meningkatkan produktivitasnya. Penggunaan di berbagai departemen komputer berbagai dari Compaq, Apple, IBM, dan banyak lagi akhirnya menyebar dan mengubah wajah komputasi sudah mulai modern nih. Terus sebelumnya pada tahun 1991 Control Data Corporation, Cray Research Corporation memperkenalkan superkomputer dengan biaya kinerja terbaik. Kemudian menciptakan Cray 1 yang namanya pada tahun 1976. Kemudian berlanjut pada tahun 1980-an sampai 1990-an itu kita banyak menyaksikan komputer dikenalkan komputer paralel komersial dengan banyak prosesor yang bisa kita pakai sekarang ini juga anak-anak generasi selanjutnya dari komputer pada tahun 1990-1980 ini. Kemudian pada tahun 1990 komputer desktop individu ini bisa mulai segera dihubungkan kompleks komputasi yang lebih besar dengan jaringan luas yaitu WAN. Oke, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman ini. Nah, selanjutnya ada pengembangan arsitektur dan gaya. Yang pertama ada instruksi mesin. Untuk mengubah beberapa bilangan desimal berkode biner adalah B, C, D. Dan yang kedua ada filosofi mesin. Filosofi mesin disebut sebagai komputer set instruksi kompleks atau biasa disebut dengan CISCS. Contoh mesin CISCS termasuk Intel Pentium DM, Motorola MC 68000 DM, dan IBM, dan ada juga Macintosh Power PCTM. Yang ketiga, filosofi ini telah disebut sebagai komputer set instruksi yang dikurangi RISCS. Contoh RISCS termasuk mesin, Sun SPARCTM, dan NIPSTM. Dan selanjutnya ada pengembangan teknologi. Teknologi komputer telah menunjukkan tingkat peningkatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini termasuk pengembangan prosesor dan memori. Kemajuan teknologi itulah yang telah mendorong industri komputer pada saat ini. Baiklah, perkenalkan dahulu, nama saya Vina Resmiutija dengan NIM 203140141111005. Di sini saya akan meneruskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang ukuran kinerja. Pada bagian ini, kami mempertimbangkan masalah penting dalam menilai kinerja komputer, sementara pengguna menganggap waktu eksekusi program sebagai ukuran kinerja. Kemudian, kita perlu menentukan waktu yang dibutuhkan oleh komputer untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan oleh komputer sering dinyatakan dalam siklus jam. Jumlah siklus jam CPU untuk menjalankan pekerjaan menjadi jumlah siklus CC, waktu siklus sebesar atau CT, dan frekuensi clock dengan F sama dengan 1/CT. Waktu yang dibutuhkan oleh CPU sendiri yaitu antara lain CPU time sama dengan CC kali CT sama dengan CC per F. Kemudian yang selanjutnya, jumlah rata-rata siklus jam per instruksi atau CPI memiliki ukuran kinerja alternatif yang dilambangkan sebagai berikut. CPI sama dengan CPU clock cycles for the program per instruction cout. Kemudian yang selanjutnya, untuk ukuran kinerja berbeda yang telah mendapatkan banyak perhatian belakangan ini adalah MPS yang didefinisikan sebagai berikut. MIPS sama dengan Instruction Cout atau Execution Time kali 10⁻6 sama dengan Clock Rate per CPI kali 10⁻6. Kemudian untuk instruksi floating point per detik atau MFLOP juga telah digunakan sebagai ukuran untuk mesin kerja yang juga dilambangkan sebagai berikut. MLOP sama dengan number of floating point operation in a program per execution time kali 10⁻6.
Kemudian kinerja mesin terkait satu program tertentu mungkin tidak menarik untuk khalayak luas. Penggunaan sarana aritmetika dan geometrika adalah cara paling populer. Nah, kemudian dijelaskan di bawah ini, yaitu arithmetic mean sama dengan 1/n dikalikan execution time. Kemudian hubungan yang merumuskan hukum Amdahl yaitu SU0 sama dengan performance after enchantment per performance before enchantment. Kemudian formula baru harus dikembangkan untuk menghubungkan speed up SUD karena peningkatan untuk sebagian kecil waktu D ke speed up karena sebuah peningkatan keseluruhan SU0. Hubungan ini dapat dinyatakan sebagai berikut. SU0 sama dengan 1/1 minus lambda plus lambda per SU lambda. Kemudian ringkasannya yaitu, intinya dalam bab ini kami memberikan latar belakang sejarah singkat untuk perkembangan sistem komputer. Kemudian yang kedua, kami menyediakan sebuah diskusi tentang gaya arsitektur atau RISC versus CISC dan dampaknya terhadap kinerja mesin. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi singkat tentang teknologi pengembangan dan dampaknya terhadap kinerja komputasi. Selanjutnya, cakupan kami dalam bab ini diakhiri dengan pembacaan rinci tentang masalah yang terlibat dalam penilaian kinerja komputer. Kemudian secara khusus, kami telah memperkenalkan sejumlah kinerja mengukur seperti kinerja CPI, MIPS, MF, LOPS, dan aritmetika atau geometris. Kemudian yang terakhir yaitu percepatan untuk pengukuran perbaikan parsial atau umum yang diberikan mesin dibahas di akhir bab ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.